Anda kami undang untuk ikut berpartisipasi sahabat K-Life dalam Financial Literacy Corner hari ini, hari Minggu 28 Desember 2025. Nanti silakan Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Pak Men sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Men. Pagi Kang Kujang, apa kabar Kang Kujang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, satu hal, ini udah minggu terakhir loh Kang Kujang. Betul. Nggak terasa udah tanggal 28. Kalau minggu depan udah beda tahun. 2026. Betul. Tadi malam saya masih ngutik angka. Serius Kang Kujang, tadi malam saya masih ngutik angka Kang Kujang. Ada 4 sebenarnya angka yang saya utik, tapi yang utama sih angka-angka pribadi saya gitu. Tahun 2025 ini udah saya memang ininya udah selesai sih, rencana tahun depan udah selesai angka yang akan saya tetapkan gitu. Tapi kan saya harus masih ada waktu nih 5 hari, kemarin sih 5 hari ya kan, 4 hari lagi nih terhitung dari 3 kan ya, 4 4 hari lagi saya harus ngejar target kan Kujang, nggak bisa main-main, masih ada waktu gitu. Nah jadi ini orang lain pada liburan masih ngejar target. Itu kan risiko kita punya usaha sendiri kan di situ Kang ya gitu. Kalau saya di Bidang Tamu udah selesai, saya udah nggak isu lagi ya Kang ya gitu. Cuman kalau saya dengan usaha saya sendiri harus ngitung bentar, masih ada 4 hari. Nah, tadi malam juga saya selain itu yang klien saya yang lain juga saya hitung ini gimana ya, capaiannya baru di angka 52%, 55 kemarin. Tahun bulan kemarin di angka 60%. Saya bilang saya angkat lagi nih ya gitu, 4 hari ini harus apa yang lakukan ya. Terus di pribadi saya juga, apalagi nih celah yang bisa saya dapatkan 4 hari ini gitu. Ada hal yang harus saya kejar. Nah, jadi ada pelajaran dari malam yang saya dapatkan yang Jang. Ya. Apa pelajaran yang saya sampaikan yaitu Alhamdulillah 2025. Alhamdulillah 2025 artinya adalah capaian ini, apa yang dikasih Allah sama kita itu benar harus kita syukuri gitu. Teringat sebuah ya dalam ajaran kita kan, syukuri apa yang kamu dapatkan, insya Allah Allah akan ngasih yang lebih lagi gitu. Nah lalu ada sebuah Ar-Rahman gitu, sebenarnya nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan gitu Kang Kujaya gitu. Nah teringatlah kali ini kita mulai pagi ini ngebahas sebuah tema Alhamdulillah tahun 2025. Jadi belajar dari apa yang saya lakukan tadi malam, lalu apa juga yang udah dapat tahun sekarang. Saya rasa kita dalam tanda kutip ya kan, seharusnya kita bersyukur pada Allah gitu. Insya Allah dengan keyakinan bahwa ketika kita bersyukur pada Allah, rezeki Allah juga akan ngasih lebih setelah itu. Nah maka kita bisa membuat tahun 2026 lebih baik, tapi dalam perspektif keuangan. Rasanya ini nggak kita bahas, belum pernah loh kan di K-Life kita bahas ini, karena memang tahun ini kan kita baru financial literacy ya kan ya gitu. Jadi kalau saya rasa sih perlu kita remind diri kita, diri sahabat-sahabat K-Life yang lain gitu, bahwa kita benar-benar harus bisa melakukan mensyukuri apa yang dikasih Allah. Ya, salah satu cara kita bersyukur adalah mengevaluasi diri kita ya Pak Maria. Betul saya rasa gitu Kang Ujang, karena saya ngerasa sekali perbedaan saya 2024 dengan 2025. Kalau 2024 dari sisi bisnis jalan, tapi dari sisi financial literasinya lemah. Banyak uang yang saya dalam tanda kutip terhamburkan, bukan dihambur-hamburkan, terhamburkan gitu, karena saya tidak optimal dalam hal tata kelolanya Kang Ujang. Nah kalau saat ini 2025 kemarin dengan program kita juga di Financial Literacy Corner ini, saya juga mendidik diri saya dan juga teman-teman sekalian itu. At the end of the day, salah satu keputusan strategis yang kita ambil untuk diri kita saat ini dan ke depan itu adalah tentang literasi, tentang keuangan. Nah, ini yang mau kita evaluasi sedikit. Jadi bentuk kita bersyukur, betul kata Kujang, kita evaluasi atas apa capaian-capaian kita saat ini. Dan itu jadi preparation buat 2026. Ya, 2026 gitu. Ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa jauh lebih baik di 2026 menghadapi kondisi yang masih uncertainty. Kita bisa mengevaluasi kalau kita sudah merencanakan sebelumnya gitu ya. Betul. Nah mungkin banyak di antara kita
yang tidak merencanakan Betul. apa yang akan dikerjakan, Betul, bagaimana betul. kita mengelola keuangan. Betul. Nah, bagaimana mengevaluasinya apakah itu tetap bisa dievaluasi atau apa, Mas? Minimal Kang Ujang, sebenarnya kan di dalam diri kita tuh khusus untuk keuangan kita tuh masih ada yang di dalam mind kita tuh ada, tapi kita tidak dituliskan gitu. Misalnya Kang Ujang, saya sebulan ini harus bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar telepon gitu Kang Ujang ya. Lalu saya harus jalan-jalan kayak gitu Kang Ujang. Itu udah ada di mind kita sebenarnya, karena itu buat kita seolah-olah itu ada sebuah rutinitas gitu. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah menuliskan Kang Ujang. Itulah kenapa saya menyampaikan ini, ada dashboard yang harus kita isi. Dashboard tuh ya seperti kita bawa mobil kan atau motor, di depan tuh kelihatan tuh berapa kecepatan kita, RPM-nya berapa, bensin kita berapa gitu Kang Ujang. Nah, saya mengajak kalau seandainya itu belum kita bikin seperti yang sampaikan Kang Ujang, apakah bisa kita evaluasi? Secara bisa, tapi tidak optimal Kang Ujang. Contoh target tahun ini kita sebulan kita dapat berapa gitu, tapi kita nggak pernah menuliskan gitu. Misalnya kita, Pak Mer, target saya kan kalau Pak Mer udah ngajarin saya 2 kali kebutuhan saya 10 juta, maka target saya harus berapa? 20 juta kan Kang Ujang? Minimal. Betul, itu udah dari awal-awal kita sounding sebenarnya. Cuma tidak pernah ada yang nulis gitu ya. Tidak pernah yang nulis gitu. Nah, ketika dia melakukan evaluasi sebenarnya dia udah bisa secara normatif, dia udah bisa jawab, saya nggak capai target gitu. Saya nggak capai target dan ini bahaya buat saya gitu. Nah, alangkah lebih baiknya juga kalau kita tuh tulis. Ada menarik Kang Ujang, evaluasi dalam konteks keuangan itu sebaiknya evaluasi harian. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita tadi target 20 juta per bulan, gaji kita tuh pendapatan nih kan, pendapatan saya 20 juta. Kenapa? Kebutuhan saya, pengeluaran saya bulanan itu 10 juta. Nah, tanggal 1 kalau 20 juta saya bagi 30 kurang lebih 600 ribuan, 650 lah Kang ya. 600 something lah. Harus dapat nggak sehari Kang? Harus dapat ya kan? Nah, saya akan ngejar tuh sehari ini dari saya kerja, bisa aja mohon maaf ya, saya agak ekstrim nih. Ekstrimnya dari habis salat subuh Kang Ujang, saya harus dapat uang 600 ribu. Apa yang saya lakukan gitu? Apa ya celah-celah saya berpikir yang saya lakukan gitu. Nah, ada yang menarik, itu yang saya sampaikan dulu selama ini, bahwa ketika otak kita tenang, uang itu akan datang Kang Ujang. Ya, ingat juga nggak Kang Ujang dulu, ketika kita tidak punya dana cadangan, maka kita menghabiskan waktu berapa jam? 2 jam per hari lah kalau boleh untuk merenung Kang Ujang. Termenung, kumaha ya, ini tidak ada duit dan lain-lain ya gitu. Tetapi ketika kita bisa hari ini saya harus dapat minimal anggapnya 700 lah kan. Saya dapat 700 hari ini. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Itu memaksa kita untuk berpikir gitu. Itu yang harus dilakukan. Kenapa evaluasinya harus harian? Bu, hari ini saya coba dapat 500, masih ngutang saya 200. Besok apa lagi? Artinya saya harus dapat 900 besok. Lalu besok dapat 1 juta Kang Ujang. Lebih berapa? 300. Tidak, 100. Kan kemarin kita ngutang 200. Tabungan kita 100 ya kan, buat besok gitu. Nah, hal-hal kayak gitu antaranya itu gitu. Tujuannya adalah kalau kita dapat duit, yang konsep investasi money creates money. Bisa jadi bulan keempat kita tuh udah berkurang beban kita kan. Kan udah dapat dari uang investasi gitu kan. Target tadi 700 kan ya Kang Ujang ya, 700. Investasi kita udah bisa memberikan kita misalnya sebulan tuh 5 juta. Kalian bisa bayangkan, target kita tinggal 15 juta. 15 juta bagi 30, tinggal 500. Berkurang nggak Kang Ujang? Ya. Nah, ingat kita konsep menggolangkan uang yang konsepnya Warren Buffett. Nambah lagi bisa jadi 10 juta Kang Ujang. Tinggal berapa? 300 ribu. Nah, artinya apa? Ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Ya saya bilang tadi, saya pribadi Kang Ujang, alhamdulillah sama Allah. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk mendalami ini. Salah satu ilmu yang saya cari selain ilmu agama ya Kang Ujang. Ilmu yang saya selalu cari-cari bahwa at the end of the day, happy nggak happy, tenang nggak tenang, gitu ya Kang Ujang.
lalu bagaimana dia bisa berpikir waras gitu. Berpikir waras gitu kan. Coba Kang Ujang, kita jadi tidak bisa berpikir waras loh. Betul. Ya, bicaranya kan saya maknai dua Kang Ujang. Anyone who cannot control their emotion, they cannot control their money. Warren Buffett kan. Saya melihat dua perspektif Kang Ujang. Perspektif pertama, kalau dia nggak punya duit, gitu Kang Ujang. Ya, ketika dia tidak punya duit, emosi dia keganggu kan? Ya, emosi dia keganggu dalam artian bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang mau beli ini nggak ada duit, mau beli ini ada duit, stres. Nah, maka they cannot control their money. Contohnya apa? Maka pakailah pinjol, pakailah pay later. Nah, ini akan berefek pada diri mereka sendiri. Nah, dalam konteks ini, anyone who cannot control their emotion, they cannot control their money, itu dalam konteks negatif ya gitu. Artinya negatif, dia tidak punya duit. Nah, bagaimana bagi orang yang punya duit, but they cannot control their emotion? Bisa jadi dia benar-benar impulsive buying gitu. Bagaimana dia beli sesuatu yang tidak perlu tapi dia beli Kang Ujang. Lalu ada Kang Ujang masih ingat nggak dulu istilahnya doom spending ya gitu. Doom spending, bagaimana dia kalap gitu, beli ini beli ini beli ini beli, padahal nggak ada kepentingan di situ. Nah, jadi kalau begitu Kang Ujang, dalam konteks ini bagaimana sejatinya dia benar-benar kalau dia lengkapin keuangan tadi ya, keuangan dia bisa kelola, dana cadangan dia punya, dana itu, maka ketenangan pikiran dia bisa capai. Dan disitulah startingnya Kang Ujang, money come to them. Itu logika yang saya dapatkan di situ. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan evaluasi di akhir tahun, dan salah satunya apapun yang sudah kita capai kita syukuri pada Allah, maka kita we are going to prepare. Ya, kita akan siap untuk tahun 2026. Isu yang kita angkat di Financial Literacy Corner tentang seputar keuangan, maka pengelolaan keuangan dia di tahun 2026 akan jauh-jauh lebih baik. Salah satu resolusi saya tahun depan adalah saya akan mendalami lagi ilmu tentang saham, investasi saham. Itu kan saya, kalau kemarin saya masih setengah-setengah, saya akan ini, alhamdulillah udah ada kelebihan uang sedikit, saya mau masukin ke saham sekarang, mau main di saham. Memang saya udah ikut juga kan, tapi nggak saya optimalkan di situ. Saya mau masih main di sektor real. Udah waktunya saya main saham. Depan usia udah 50, udah waktunya biar perusahaan yang ini. Saham-saham mana yang saya beli ya? Saham-saham yang benar-benar saya pakai polanya Warren Buffett aja Kang Ujang. Value investor, bukan saya beli ini saya jual, tidak gitu. Biarin aja ya saham-saham yang perusahaan bagus, yang blue chip ya. Blue chip gitu ya. Nah, maka saya akan ambil di sana gitu. Minimal saya udah bisa. Bahkan banyak aplikasi sekarang kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang untuk beli saham, kita pantau saya ini. Nah, jadi itu salah satu resolusi saya tahun depan. Artinya apa? Ketika saya butuh 20 juta tiap bulan, artinya saya 700.000 harus dapat tiap hari. Saya harus mulai di feeding di situ gitu. Saya juga harus mengurangi waktu saya ya gitu. Umur udah 50 itu kan apa kata orang tuh 5 tahun Lolita apa namanya? Ya suka nggak suka kita harus tahu diri Kang Ujang. Sekarang saya harus tahu diri gitu ya. Ya waktu tenaga juga udah berkurang ya gitu. Waktu untuk beribadah harus lebih banyak. Masa nyari duit terus gitu ya gitu. Cuman anak kan masih kuliah, anak masih SMA, saya harus siapin sampai ke sana. Cuman tenaga saya juga harus mulai saya atur kan gitu. Kemarin aja pulang dari Kuningan saya nyetir sendiri pulang pergi, capeknya luar biasa Kang Ujang. Capeknya luar biasa. Kemarin pulang di tol saya sempat microslip Kang Ujang gitu. Malam Kang Ujang. Pulang malam Laut Cisumdawu kan sepi. Iya. Betul. Kalau di tol Cipali saya masih bisa saset lah ya gitu. Kecepatan 120, 130, microslip kumaha tak Ujang. Ya, saya udah sangat bahaya tuh. Udah saya udah mau berhenti di mana nggak? Rest area kagak ada gitu. Masuk Cisumdawu nggak ada rest area lagi. Kalaupun ada cuman belum siap kan Ujang. Nah, oh, saya harus ngukur diri kan gitu. Supaya saya cepet-cepet saya keluar di mana Kang Ujang? Keluar di Cilenyi. Biasa saya keluar pasti di Pasteur gitu. Udah malam jam tuh Cilenyi aja. Cilenyi kan keluar
lewat Cibiru Soekarno-Hatta sampai ke rumah kan gitu. Nah artinya apa? Saya harus tahu diri kan ya gitu. Ada hal yang harus saya realistis kan. Nah oleh karena itu salah satu target saya tahun depan adalah pendapatan saya harus dari investasi. Biarlah uang yang bekerja buat saya gitu. Kalaupun ngajar tuh sekedar menyalurkan hobi gitu. Buka kelas nanti bukan main goalnya adalah uang untuk kebutuhan, tapi lebih kepada investasi. Jadi dapat uang nanti saya tanamkan lagi ke saham. Kalau untuk Bitcoin dan lain saya belum siap untuk itu, nggak siap gagal lagi. Kripto saya belum siap kan Ujang. Belum. Spekulasinya masih Betul, cukup tinggi ya, betul mental saya enggak lah, udah sektoril kemarin saya udah habis-habisan, sekarang saya mau itu lagi. Dalam sekejap uang saya 500 juta, 300 juta, enggak ada sebenarnya gitu. Nah artinya apa? Teman-teman, ya alhamdulillah di tahun 2025 banyak hal yang udah kita pelajari. Tapi yang pasti yang pertama hasil evaluasi saya alhamdulillah itu yang pertama bersyukur pada Allah itu jelas. Ya, setiap saat kalau menurut saya sih kita perlu bersyukur supaya bikin pikiran kita tenang, hati kita tenang, dan Allah juga akan ngasih. Ini masalah keyakinan kan, jangan masalah keyakinan kan gitu ya gitu. Itu yang saya dapatkan bentuk alhamdulillahnya ya, bersyukur pada Allah gitu. Yang kedua adalah perbanyaklah sedekah ya gitu. Perbanyaklah sedekah. Saya merasa sekali ya apa ya, sesuatu itu nggak perlu orang tahu kita sedekah, tapi rutin kan ya, kita rutinkan, maka akan banyak hal tak terduga kan, beneran banyak hal tak terduga gitu. Nah jadi tahun depan kita hajar lagi sedekah kita dalam bentuk alhamdulillah, bersyukur pada Allahnya kan ya gitu ya. Terus yang selanjutnya yang harus kita optimasi lagi ya, perbanyak doa ya, kita minta ridho pada Allah gitu ya, pada Allah, lalu doa orang tua gitu. Ibu saya orang tua saya tinggal satu ya, ibu saya itu yang ini saya apa ya permata hati saya lah itu ya Kang Ujang ya gitu. Saya pengen selalu dapatkan doa-doa dari orang tua, dari ibu saya yang jadi power buat saya ya gitu ya gitu. Nah bagi saya itu adalah bentuk alhamdulillah tahun 2005 yang jadi bekal buat kita di 2026. Nah barulah setelah itu saya rasa bagaimana kita tetap keep konsisten dengan mindset kita. Mindset kan Ujang. Banyak banget godaan. Kemarin lagi diskon. Saya bilang gitu, enggak. Itu sales mobil WA terus ke saya, pamer, udah mobilnya udah sekian tahun, ayo kesini Pak, test drive. Saya bilang tutup mata. Udah beli. Siapa nggak tergoda Kang Ujang? Ya. Udah beli 4 gitu. Cuma kan itu mindset Kang Ujang. Mindset yang paling utama yang selalu saya pegang kalau kita menggunakan modelnya Robert Kiyosaki, mindset orang kaya kelola uang. Itu yang jadi dipegang gitu Kang Ujang menurut saya tahun 2026 nanti adalah mindset orang kaya itu bagaimana dia dapat duit. Sumber pendapatan nggak boleh hanya satu sumber ya, nggak boleh. Kalau boleh saya bilang gini, kasarnya sangat haram hukumnya kalau kita cuma punya satu sumber pendapatan gitu. Kenapa? Karena itu too risky buat kita gitu. Itu kenapa teman-teman yang punya bisnis saya juga dorong Kang Ujang, jangan pernah kamu punya satu divisi bisnis. Itulah kenapa saya sampaikan teman-teman pelaku usaha yang saya didik, yang saya bina, saya akan minimal kita punya 2 bisnis gitu. 3 malah. 1 bisnis yang kamu jalankan saat ini, artinya apa? Bisnis itu udah jalan, misalnya dia bisnis kuliner misalnya gitu. Yang kedua, kamu harus jadi trading sama kita. Kita menjualkan produk orang lain. Kenapa kita perlu menjualkan produk orang lain? Kita tidak, ketika kita ada trouble di diri kita masih punya barang yang bisa kita jual, meskipun titipan orang lain. Yang ketiga itu yang paling utama buat saya. Apa jawabannya? Kamu harus bisa jadi public speaker. Kamu harus bisa jadi narasumber. Kamu harus bisa jadi instruktur untuk bisnis yang kamu jalankan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Our ultimate asset sebenarnya adalah
pengetahuan dan skill yang kita miliki yang berhubungan dengan bisnis kamu. Itu saya notice banget Kang Ujang. Kenapa saya notice ke sana? Karena kalau ada apa-apa, aset kan itu bisa dibawa kemana-mana kan. Betul. Bisa dibawa kemana-mana. Dan tidak akan oleh waktu ya. That's the Selama point. kita mengupdate. Betul, bahkan makin berkembang ketika Yeah. kita update Kang Ujang. Tidak semua orang sadar ke sana. Jadi saya selalu tekankan tuh teman-teman Nabina saya tuh. Jadi punten ketika kamu jualan keripik sana gitu, untungnya cuma 500 misal per, atau untungnya cuma 5.000 per pos misal dia per pack gitu kan. Untuk dapatin kamu 2 juta bersih itu butuh waktu berapa sebenarnya? Kamu jual berapa pack? 5.000 kan kayaknya. Jadi kalau dia 2 juta gitu kan, dia jual berapa? 400. Yeah. Gitu aja. Artinya apa? Dia harus benar-benar mudah nggak jual segitu? Tidak. Bikin dulu itu net loh sebenarnya itu. Kalau kamu diundang sama orang dibayar 2 juta, net banget bersih. Kayak gitu. 5.000, kamu jual sekian. Effortnya luar biasa gitu. Nah, punten orang bilang, Pak Mer, kenapa Pak Mer bagiin tip itu ke orang? Kan tuh pasarnya Pak Mer. Saya nggak peduli sama itu. Saya mau malah banyak manajer-manajer yang lain yang bisa ngomong di depan orang, yang membagikan ilmu saya ini sama gitu. Dan secara tidak langsung produk kita juga terpublikasi ya. Betul sekali. Jadi saya bilang Kang Ujang, sebagai guru, kenapa saya memilih hidup sebagai guru? Karena saya tidak hanya bicara dunia, tapi saya juga bicara akhirat kan. Setiap saat saya belajar dan saya langsung bagikan ke anak-anak bagikan, jalankan dan bagikan. Ini insya Allah ngalir nggak pahalanya ke saya? Pasti Pak Mer. Itu yang jadi concern saya Kang. Jadi saya tidak mau dianggap Pak Mer mah itu ilmu Pak Mer mahal ya. Saya tidak concern ke sana. Malah ya karena dari awal 2007 saya dosen membagikan ilmu kok ya gitu aja. Dan saya selalu ingat gitu, ilmu itu terus berkembang. Siapa yang mau update, dialah yang iklan sebuah produk sepeda motor selalu terdepan kan gitu. Kecuali kamu nggak mau update diri kamu. Nah, itu ketakutan itu timbul karena kita tidak mau That's the update. point. Ya, saya bilang nggak Ujang. Jadi bagi saya, ketika saya sampaikan itu ke teman-teman, dia punya mulai berpikirnya, oh Pak Mer ngajarin saya minimal 3 bisnis, existing bisnis, kedua jadi trading produk orang lain yang bisa saya jualkan, ketiga skill yang saya miliki. Nah, alhamdulillah Kang Ujang, beberapa anak-anak yang paham arah berpikir saya itu, dia mulai menjalankan itu. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi untuk mendapatkan 2 kali kebutuhan kita sehari, bisa nggak? Jadi sumber pendapatan. That's the point. Without investment, huge investment, tidak perlu. Hanya masalahnya kan sekarang Pak Mer, aku nggak berani. Salah satu yang resolusi saya tahun depan, saya akan banyak menyendiri tahun depan. Untuk apa? Menulis gitu. Saya akan nulis. Usia saya udah segini, kata siapa? Buya Hamka. Orang tidak akan pernah tahu kamu tuh hidup kalau kamu nggak menulis. Gitu. Tajam nggak Kang? Orang tidak akan pernah tahu Meriza itu pernah hidup kalau tidak menulis. Emang udah ada kok di webnya, di Genska, tapi itu tidak cukup. Kamu harus menulis. Rasanya sih di otak saya ini udah cukup. Saya dulu nggak berani menulis secara fokus karena saya hanya tahu teori, tidak tahu praktek. Nah sekarang udah dua-duanya Kang Ujang. Maka yang akan saya tulis lebih banyak ke insight. Ada sebuah profesor saya pernah ngomong dulu tuh, profesor dari Undip Kang Ujang. Dia bilang ini, Amer, kalau nulis usahakan nyomot, ngutip pendapat orang lain itu sedikit. Kenapa gitu Prof? Yang dibutuhkan adalah pemikiranmu. Pemikiran kamu, pengalaman kamu yang bersih menjadi sebuah insight. Bukan lagi kutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip sini. Bukan itu, Mama.
yang pasti saudara sudah bisa mempertanggungjawabkan. Benar nggak? Betul. Kalau saya hanya mencatat, kalau dalam konteks 10% nggak masalah. Quote-nya Warren Buffett saya ambil, lalu tak terjemahin gimana ini. Quote-nya Robert Kiyosaki, ya, Jack Ma, Elon Musk, Bill Gates, ya, Steve Jobs, it's okay. Atau teori-teori yang lain, it's okay. Tapi maksimum 10%. So, kamu akan punya sebuah originalitas pemikiran. Nah, saya maunya anak-anak didik saya juga gitu, Kang. Yang tahu mereka usaha konveksi atau fashion, yang tahu mereka usaha rumah makan, yang tahu usaha mereka di craft, kan mereka. Pertanyaannya adalah mereka mau nulis ya. Tapi kelihatannya saya lihat sih, saya harus mulai dulu. Supaya anak didik saya tuh bisa ngikut kan ujarannya gitu. Jadi agar mereka yang terbaik itu ngasih contoh, Pak Mer. betul. Apa Mer mah ini doang gitu. Ngomong aja. Saya mulai berpikir ke sana kalau oh iya ya saya bilang gitu. Jadi kalau begitu saya harus benar-benar bisa punya pola pikir di mana saya harus memberikan contoh ke mereka. Nah, jadi dari sana saya baru bisa berpikir, oh paham saya sekarang. 2026 saya harus menyampaikan ke anak didik saya salah satu sumber pendapatan yang bisa kita adalah skill. Nah, teringat lagi Warren Buffett tadi, kalau kamu punya skill, kembangkan itu dan jual. Dari uang itu kamu investasi. Investasi diri dulu untuk meningkatkan skill kamu supaya dapat duit. Nah, setelah itu dapat duitnya kamu belikan aset. Aset itu kamu kelola menghasilkan uang, puterin lagi, jadi aset itu menggulung. Disitulah akhirnya financial freedom tercapai. Itu kan. Nah, salah satunya saya dorong kenapa anak-anak didik saya tuh belajar public speaking, selling skill di sana. Nah, ini menjadi resolusi saya buat diri saya dan teman-teman lain di 2026 kan. Salah satu bentuk syukur kayak gitu. 2025 sudah kita lewati. Nah, tinggal menghitung hari kan aja. Jangan hanya panah anget-anget aja ya, nanti kendor, jangan. Kita bicara duit loh. Iya, sebenarnya mungkin banyakkan orang ketika menulis resolusi itu hanya karena tren aja gitu. Betul. Jadi apa namanya itu aja? Tidak pernah menyelami itu sebagai sebuah ini. Saya bilang nggak usah banyak-banyak, mending targetmu berapa gitu. Lalu sampaikan kelola kos, selesai, dapat sisanya lebihnya. Itu kan mudah sebenarnya kan. Tapi kalau yang paling berat itu kan gini kan, saya ngambil skemanya dari siapa? Dari filmnya Amerika itu, Denzel Washington. Awali dengan komitmen, akhiri dengan konsisten gitu. Bisa nggak kita konsisten menjaga resolusi itu bisa jalan dan bisa tercapai? Bisa nggak? Kan itu pertanyaannya. Yang paling berat di situ Kang Ujang. Nah, itulah kenapa dalam sebuah buku saya baca itu namanya 40X gitu ya. Nah, salah satunya bagaimana kita fokus bisa mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Nah, di sini apa yang diperlukan Kang Ujang? Paling utama Kang Ujang, ada saya nyebutnya satu konsep namanya self management. Manajemen diri Kang Ujang. Nah, di manajemen diri ini saya bagi 3 Kang Ujang. Satu namanya lah mind management, manajemen pikiran. Kenapa saya bilang tadi Kang Ujang, habis sholat subuh pun target saya 700.000 hari ini. Apa nih? Itu mind management ya Kang? Kita nge-push pikiran kita. Memang ada kekhawatiran Kang Ujang, Pak Man nanti stres loh. Stres iya, tapi disitulah konsep begini. If you want to have a financial freedom, you have to fight, kata Kang Ujang. Jadi kalau kamu ingin mencapai financial freedom, berjuang. Orang kaya kayak gitu kan dia mencoba mengorbankan waktu dia. Yang gak kalah penting apa Kang Ujang? Mengorbankan kesenangan dia, menunda kesenangan dia. Karena yang kita lihat kan hasil akhirnya ya Pak. Kita jarang hasil akhir dan tampak. Jarang melihat bagaimana proses mereka di awal prosesnya.
Itu. Yeah. Jadi benar kalau boleh saya bilang tadi dalam konteks itu Robert Kiyosaki yang bilang mindset orang kaya kelola duit gitu. Satu, dia hukumnya nggak boleh hanya satu. Dua, ketika dia dapat ini dia langsung belikan ke aset. Beli aset. Bisa bisnismu. Jadi teman-teman yang punya bisnis saat ini itu asetmu loh gitu. Kalau begitu aset harus dikembangkan nggak kan? Harus dikembangkan gitu. Lalu setelah itu apa? Bagaimana kita benar-benar aset dikembangkan, pendapatan dikelola. Lalu manajemen hutang harus kita kelola gitu. Lalu punya dana cadangan 10 juta, punya dana darurat 6 sampai 12 kali kebutuhan. Lalu masuklah ke investasi. Yang ke situ Allah berpikir kayak gitu. Jadi kalau boleh dibilang benar dalam konteks Robert Kiyosaki itu pola pikir mindset orang kaya itu pola pikirnya itu dia akan menggolangkan uang gitu. Dan dia meminimalisir yang namanya pengeluaran dia. Itu tundalah dulu kesenanganmu gitu. Sanggup gak menunda kesenangan gitu? Tidak semua orang sanggup kan? Nggak semua orang sanggup. Karena apa yang sebenarnya tidak menyengsarakan diri, tidak tapi menunda kesenangan. Menunda kesenangan, Kang Ujang. Ya, menunda kesenangan. Kita dapat duit nih, ini kita ini dulu ya, gitu. Lagi-lah belinya, saya mau beli ini dulu ya, gitu. Kan ini harus kita kunci. Nah, ini yang bagi saya titik kritisnya di sana kan, yang bisa kita capai untuk bisa meraih financial freedom. Tunda kesenangan, tapi itu butuh perjuangan. Wah, itu gitu. Oke, sahabat kilat, menarik perbincangan kita. Terima kasih 2025 dalam Financial Literasi Corner hari ini 28 Desember 2025 hari Minggu. Kami mengundang Anda, silakan saja kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan WA ke 0812031972. Nah Pak Matt, gimana caranya agar ucapan terima kasih kita, rasa bersyukur kita tidak menjadi, bukan sia-sia sih Pak Matt, nggak mungkin itu jadi sia-sia. Betul. Tapi juga bermakna di tahun 2026 ini bukan hanya sekedar bersyukur, selesai udah gitu Pak Matt. Kemudian ada satu konsep yang saya dapatkan di agama. Tapi dalam dunia pendidikan juga saya menggunakan konsep namanya knowledge management kan. Ketika kita udah tahu syukur gitu kan. Syukur itu kalau kita miliki rasa syukur itu kita camkan ke diri kita, pahami maknanya dan jalankan itu. Nah, saya menggunakan konsep karena saya adalah muslim, saya punya mindset pemahaman ketika saya bersyukur Allah akan menambah nikmat itu gitu ya. Bisa jadi bukan berarti hanya dalam bentuk uang saja ya Kang Ujang ya gitu. Ketenangan diri gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana benefit buat kita gitu. Nah, saya mengimplementasikan itu saya masukkan ke mindset saya gitu untuk 2026. Zikir alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah rezekimu ya Allah, makasih atas pendapatan yang saya dapatkan hari ini ya Allah. Nah, ini juga setelah itu mulai mempengaruhi perilaku saya Kang Ujang gitu. Oh, saya harus bersedekah. Makin banyak pendapatan saya harus bersedekah, saya tambahin. Lalu kalau Kang Ujang, saya mulai berhitung membeli sesuatu ini manfaat nggak buat saya. Mending nggak usah saya beli, yang ada aja dulu saya pakai. Ini merubah dari pola pikir, merubah ke sikap kita Kang Ujang untuk 2026. Dulu masih suka lihat TikTok keranjang kuning misalnya di Instagram, dan ini beli ini, jadi terjadilah impulsif buyingnya terjadi. Tapi ketika kita bersyukur Kang Ujang ya, di mindset kita tadi itu bersyukur ya Allah alhamdulillah, kita tuh dalam diri kita tuh akan tergetar gitu ya, bergetar. Oh iya, saya harus benar-benar kalau yang rezeki yang bisa dikasih Allah ini harus benar-benar saya manage dengan sebaik mungkin gitu. Nah, dari situlah awal ceritanya. Kegiatan kita di 2026 tuh mulai berpikir,
oh target saya hari ini 700.000, apa yang harus saya ini nih, oh pagi-pagi. Nah tadi konsep tadi akan mempengaruhi. Pertama main manajemennya, karena dia selalu ingat kisah. Yang kedua kalau dia pakai energi manajemen, dia akan menggunakan energi dia itu hanya untuk fokus itu. Ya saya juga nggak ada lagi kan kongko-kongko sama teman-teman, nggak ada lagi. Saya fokus aja. Saya udah 56, paling pun kongko-kongko ketemu teman-teman, bahas sama UKM dan perusahaan, udah selesai pulang. Itu selalu kan. Yang ketiga apa kemudian time management. Time management benar-benar ketat gitu. Nah time management kan ada dua Kang Ujang. Dia pertimbangan ada dua cuman. Mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Maka saya akan hanya fokus ke yang mendesak dan penting. Ya. Nah itu aja sekarang. Dulu saya masih banyak awal-awalnya toleransi. Enggak gitu. Saya nanya, apa ya kepentingan saya di situ gitu. Ya. Nah kalau dia penting tapi tidak mendesak, gitu kan? Ya tidak, saya schedule. Satu bisa ditunda ya? Bisa tunda nggak ya? Gitu. Tapi kalau tidak mendesak tapi tidak penting, ya mendesak nih harus waktunya, tapi saya delegasikan ke orang. Apalagi tidak penting, tidak mendesak, tinggalkan. Dicoret, ya. Betul, itu kan model Eisenhower matrix itu Kang Ujang ya. Nah, jadi itu menjadi akan berpengaruh sendiri Kang Ujang dengan rasa syukur itu gitu. Pasti saya udah komit tahun depan saya akan lebih banyak menyendiri gitu. Akan lebih banyak depan laptop, menulis gitu. Jadilah buku, doain aja Kang Ujang gitu. Ya, tapi siaran tetap ya Pak? Oh tetap Kang Ujang. Tetap Kang Ujang. Nggak usah saya temenin maksudnya gitu. Sendiri. Bahkan lebih tajam nih Kang Ujang dari tulisan-tulisan itu ya. Saya bilang tadi pegang Bu Hamka, kamu akan dianggap hidup kalau kamu menulis. Ya. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran kamu itu yang akan selalu hidup kan? Dan ya akan dikenang orang ya Pak. Dikenang orang gitu. Nah, jadi kalau begitu kita perlu memanifestasikan rasa syukur alhamdulillah tadi dalam kehidupan kita 2026 bisa banget. Jadi tidak hanya ucapan saja, masukkan ke pikiran, masukkan ke dalam diri kita. Oh ya, Allah aja masih sayang sama saya gitu. Saya bisa punya ini, punya itu gitu. Nah, jadi dalam perilaku kita juga berubah Kang Ujang. Saya dengar sebuah konsep siapa dulu bilang hargailah uang kecil. Hargailah uang kecil. Jadi jangan kamu punya uang 5.000, harga itu gitu. Bisa jadi 5.000, saya mau sedekah, itu kita hargai kan? Yeah. Karena uang yang sejatinya yang kita miliki itu uang yang kita berikan ke orang lain, sedekah gitu. Uang yang ada di dompet kita di bank itu tuh bukan uang kita. Amin kita meninggal itu buka di anak istri yang dapat kan gitu loh. Ahli waris kita yang dapat. Tapi yang benar-benar uang kita tuh kamu ngasih nggak, sedekah nggak? Nah, salah satu bentuk merasa syukur itu Kang Ujang, saran saya lakukan sedekah tiap hari. Jangan berpikir besar, kecil. Yang penting konsisten. Ya. Ini salah satu manifestasi daripada rasa syukur tadi itu juga. Dengan melakukan ya sedekah tiap hari, jangan pernah berhenti, jangan pernah terbolong lah. Yeah. Saran saya jangan pernah bolong. Hari ini semangat karena jumlahnya relatif. Yeah. Allah tuh lebih suka yang konsisten. Allah nggak suka langsung gede, habis itu nggak ada besar, habis itu hilang 5 tahun sekali gitu. Betul, jangan. Tapi habis salat subuh kan ya. Misalkan habis salat subuh tuh pulang dari masjid gitu ya, lalu baca Al-Quran, habis itu buka HP, saya mau sedekah ke sini. Tiap hari. Ya, sarannya banyak sih, Betul. Untuk sedekah. Betul sekali. Ya cuman kita juga harus hati-hati ya. Betul. Hati-hati itu memilih. Betul. Saya kan kalau saya ke teman-teman kan Ujang, teman-teman yang punya pesantren nih, teman-teman yang punya ini, saya iniin gitu. Saya udah validasi itu memang ada gitu kan gitu. Nah, jadi saya lebih menikmati ketika saya menyalurkan sendiri
dan diterima oleh teman-teman saya gitu. Dan dia bisa menyalurkan ke santri-santri dia, nanti dia. Nah, yang selesai kan, oh kayak gini. Nah, itu menjaga bentuk rasa syukur kita tadi di 2020. Itu kan Ujang? Oke, ini ada WA dari Kang Sony, sahabat Live, Pamer. Assalamualaikum Pamer. Salam betul. Kalau keluarga kami sekarang selalu belajar dari kejadian corona, katanya Pamer. Ya. Keluarga kami selalu menjaga keuangan yang sudah ada di dalam tabungan. Ya. Kami selalu berbelanja yang selalu menggerakkan usaha kecil. Ya. Walaupun tidak rutin, jika diri kita mampu menggerakkan usaha yang lain, insya Allah pendapatan kita juga akan ditambah oleh Allah, katanya. Ya. Kalau saya sudah nggak beli ini dan itu, katanya Pamer. Bukan nggak mau ganti HP. Karena pendapatan belum pasti. Jika punya angsuran, pastikan dulu angsuran kita aman. Yep. Semoga masyarakat Indonesia banyak yang kuat dalam kesejahteraannya, karena kesejahteraan masyarakat yang selalu mau berbagi ini membuat kesejahteraan masyarakat baru terlahirkan. Atur nuhun, katanya Pak Mat. Sama-sama. Yeah. Nah, Sony. Jadi poinnya adalah ya kembali ke mindset sebenarnya. Yeah. Pelajaran daripada corona itu bagi saya besar sekali. Bisa nggak kita ngambil value di situ? Gitu. Yeah. Nah, bagi saya ini jadi sebuah modal yang besar kan Ujang. Kita bisa optimasi yang perlu dibeli, mana yang kagak ya gitu semuanya gitu. Nah, jadi kalau bagi saya melihat ini 2026 kita mulai kalau kata bahasa Sunda itu lupa saya bahasa Sundanya. Mapai ke belakang, jalan ke belakang, cicil lagi gitu. Kita susun lagi gitu, dimana kurang lebihnya seperti apa gitu kan. Nah, bisa menjadi sebuah clue buat kita di 2026 itu gitu. Nah, jadi kalau boleh dibilang kita benar-benar bisa mengatur keuangan kita, mana yang perlu, mana yang ini kebutuhan atau keinginan. Nah, kita harus benar-benar bisa mengelolanya kan Ujang. Fokuslah pada kebutuhan bukan keinginan. Nah, lalu menggerakkan orang sekitar UKM atau pelaku usaha kecil itu luar biasa kan ya. Kalau keinginan sih tidak terbatas kayaknya Pak. Tapi kebutuhan terbatas sebetulnya ya. Betul, kalau keinginan mah unlimited kan Ujang. Itu yang harus jadi salah satu, saya bilang akan mempengaruhi salah satu bentuk rasa syukur tadi. Jadi itu bisa kita kunci ya gitu, bisa kita lihat seperti ini jadinya ya gitu. Maka kita mulai berhitung, ini nggak deh dibeli, nggak ini. Saya bilang bisa beli HP baru, saya bisa kan. Bisa beli mobil baru, bisa. Tapi bukan itu tujuan hidup saya sekarang ya, bukan ke sana gitu. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya punya uang, jadi saya belikan ke aset yang benar, aset itu bisa muter sendiri dan saya dapat duit gitu. Nah, itu sejatinya harus menjadi cara berpikir kita jangka gitu. Nah, kalau itu bisa kita miliki, maka kehidupan kita jauh lebih baik di tahun 2020. Nah, apalagi menggerakkan UKM tadi ya kalau istilah saya sih belanja ke warung ya istilahnya gitu. Ya, dimana mereka kalaupun mereka dapat untung tapi hanya buat makan ya Ujang. Tapi kalau buat perusahaan besar, untungnya buat beli apa? Beli Ferrari, beli ini gitu ya gitu. Maka kita bantulah. Nah, kalau seperti itu udah benar gitu. Insya Allah dari mereka tuh kan, kalau saya lihat kalau kita belanja ke pasar atau ke warung-warung kecil, dia selalu, Pak, makasih belanjanya, semoga Bapak tambahan rezeki dari Allah. Ada nggak yang kalimat itu? Ada. Tapi kalau kita belanja ke modern retail gitu, ada nggak gitu? Kagak. Gitu. Kamu menambah beli apa lagi? Itu nggak Ujang. Aduh. Menarik ya Pak Bade. Apapun yang sudah kita lakukan, apapun hasilnya di tahun 2025 ini, itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Pak Bade. Betul. Betul kan. Jadi insya Allah lah, kalau saya pribadi sih, saya tidak basa-basi Kang. 2025 bagi saya
Allah banyak banget ngasih buat saya gitu dibanding 2024. Saya bisa lebih menata pikiran gitu kan, yang bisa lebih tenang gitu. Nah, dulu ya kan aja lihat sendiri saya pasti uring-uringan. Kenapa? Ya betul kan aja. Ketika kita nggak punya dana cadangan, nggak punya dana talangan, dana darurat, pasti error kan aja, error. Tapi ketika kita punya itu minimal dari cadangan ya dulu lah, yang 10 juta kita relatif tenang gitu. Ya, relatif tenang tata kelola. Nah, bagi saya zikir jangan lupa, bersolawat, insya Allah itu akan ngebuka pikiran kita, rezeki kita. Ya yang mungkin bagi orang nggak masuk di akal, tapi ini masalah keyakinan kan aja. Ya kan bisa iman. Ya iman kita tuh rukun iman ada 6 itu kan ya. Pada bagaimana sih kita berkeyakinan kepada Allah gitu ya. Oh saya yakin gitu. Nah yang maha kaya itu Allah kok gitu, dia pemilik segala-galanya, maka saya juga harus bisa meyakini itu gitu. Mintalah kepada Allah kan gitu. Nah rasa syukur Allah udah jamin siapa yang bersyukur sama terus nikmat yang diberikan, Allah berjanji akan menambahnya kan. Itu masalah keyakinan nggak kan? Ya. Cuman dalam Allah juga titip, jangan kamu hambur-hamburkan untuk yang sia-sia, mubazir kan gitu. Ya. Itu maknanya dalam nggak kan? Sangat. Belilah kebutuhan daripada keinginan. Keinginan itu kan banyak mubazir. Ya, banyak mubazir. Saya di rumah, saya banyak dikasih baju, sepatu. Ya mungkin bagi saya gini kan, nikmatnya menjadi seorang guru di sana. Anak-anak didik kita selain dia ngasih doa, dia ngasih ucapan terima kasihnya dengan barang gitu. Banyak Kang Ujang. Kamu apa? Tas ada, sepatu ada, baju ada, jaket ada, gitu loh. Tapi bagi saya itulah rasa terima kasih, ungkapan terima kasih dari anak-anak didik kita, anak didik saya gitu Kang Ujang, yang dia bisa jadi dia nggak mampu bayar saya gitu, tapi dia memberikan apa yang dia punya kepada saya gitu. Enaknya jadi guru tuh yang nggak pernah kelaparan. Bener, kebutuhan pokok nggak kurang nggak ujang, bener. Makanan saya di mana-mana tuh, ke Cirebon, ke UKM, atau di Bandung, jangan khawatir makan. Saya bilang ya Allah ini benar-benar kuasa Allah banget. Karena saya benar-benar dengan mereka tuh membagi, nggak pelit ilmu nggak ujang. Ini banyak nih yang denger nih teman-teman itu. Saya tidak pernah dari 2012 Kang Ujang, saya masuk nemenin UKM kagak pernah kelaparan. Bahkan saya jarang banget beli makan di luar gitu. Kuasa Allah nggak? Dompet, kecuali saya di kampus ya. Kalau di kampus saya pasti makan. Biasanya saya, kalau nggak ini beli di luar kayak itu, nah bekal gitu. Tapi sepanjang saya belum UKM tidak pernah urusan makan. Dibeliin semua kan, dikasih. Baju banyak, jas, jaket semua banyak. Nah, bagi saya kan itu bentuk bersyukur kan ya. Allah tuh ngegantinya bukan berarti semua dalam bentuk rupiah. Saya tahu anak didik saya nggak akan mampu, dan saya juga nggak mau nerima uang mereka gitu. Untuk hidup aja mereka butuh cash flow lebih kencang, masa ngasih duit ke saya kan? Itu menunda kesenangan nggak? Butuh perjuangan nggak? Kalau hitungan jam-jam sama saya belum nggak keukur. Tapi Allah tuh ngasihnya. Nah, tinggal kan lapangkan hati itu kan mengucapkan alhamdulillah, inilah rezeki saya dikasih sama Allah gitu. Ini rezeki yang dikasih sama Allah Kang Ujang gitu. Maka inilah saya jaga. Itu yang Kang Ujang sampaikan tadi. Pamer gimana caranya supaya tetap di jalan bagaimana kita bersyukur kayak gitu. Nah, ketika kita alhamdulillah ya mengucapkan sholawat gitu ya, berzikir pada Allah, itu insya Allah akan nambah, menjaga konsistensi kita untuk bersyukur pada Allah dan menambah rezeki kita. Itu Kang Ujang. Oke, Pamer, waktu kita tinggal Gak kerasa 30 menit lagi nih Pamer. 3 menit.
4 menit, 4 menit. Kata Kang Ujang 30 menit sampai jam 11. Tapi nggak apa-apa lah, yuk kan. Mumpung akhir tahun. Saya harus ke Cibiru Kang Ujang. Kebetulan di Cibiru lagi kejar target produksi. Ada pesanan dari distributor di Jakarta. Nah, Kang Ujang menarik Kang Ujang. Ya alhamdulillah Kang Ujang di akhir tahun ini pertemuan terakhir kita itu, yuk kita bersama-sama alhamdulillah sama Allah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang Kau berikan kepada kami selama 2025 ini. Terima kasih Allah atas kesehatan, rezeki kesehatan ya, rezeki atas ketenangan, tidak ada masalah. Ini harus kita ucapkan dan menjadi bekal buat kita di tahun 2026 nanti. Kenapa? Karena ini menjadi cikal bakal. Ketika kita mulai dengan baik, insya Allah akan juga jauh lebih baik Kang Ujang. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak sahabat-sahabat yuk kita alhamdulillah bersama-sama kepada Allah, ucapkan syukur, kita hadapi 2026. Ingat pada akhirnya hidup kita hanya pada Allah ya gitu. Ya, apapun yang dikasih Allah sama kita itulah yang kita terima dan akan kita jalankan. Nah, salah satu hal yang harus kita kelola adalah keuangan. Satu, perbanyaklah syukur, perbanyaklah bersyukur pada Allah dan berzikir ya, berselawat, lalu gunakan uang ini dengan sebaik mungkin, miliki mindset orang kaya, kelola uangnya, lalu dapat duit diinvestasikan, diputerin gitu ya. Berhematlah, jangan boros gitu ya, jangan boros, lalu perbanyaklah sedekah. Insya Allah itu akan bisa membuat hidup kita jauh-jauh lebih baik di 2026. Itu Kang Ujang. Oke. Kita tutup dengan ini, ada tambahan WA dari Kang Sony Pamer. Pamer, hatur nuhun pisan selama tahun 2025 sudah berbagi ilmu di hal pengelolaan keuangan. Karena kesukaan saya terhadap tanaman, alhamdulillah yang dibeli pot yang berisi pohon cabai, pohon terong. Dan menurut saya investasi mini katanya Pamer. Di sisi lain membeli barang dagangan saudara kita di hal tanaman, di sisi lain kita juga investasi. Insya Allah suatu saat anggaran bisa beli cabai kita alihkan untuk keperluan anak-anak katanya. Semoga tahun 2026 ekonomi Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat semakin moncer. Amin. Karena Pak Purbayat tidak menaikkan pajak dan mengutamakan barang hasil karya anak bangsa dalam negeri katanya. Alhamdulillah. Ya sama-sama Ibu, barakallah ya. Yang saya rasakan, saya teringat sebuah konsep ini Kang Ujang. Tugas kita dalam tata kelola keuangan bukan uang-uang besar Kang Ujang, tapi fokusnya ke uang kos-kos yang kecil. Karena kebocoran itu benar-benar berasal dari hal kecil. Nah, menurut saya sih ini harus kita mulai lakukan perbaikan untuk tahun depan. Hobi kita tanam cabai, tanam tanaman itu harus kita dalami lagi ya gitu, sehingga ada sisi monetize yang bisa kita ini, ada pos-pos pengeluaran yang bisa kita kurangi. Nah, maka uang itu bisa kita investasikan Kang Ujang. Nah, syukur-syukur kita punya 10-20 pot yang bisa di halaman yang bisa kita pakai Kang Ujang. Bisa jadi ini bisa, sehingga kita jauh lebih sehat, lebih baik dalam hal tata keuangan ke depan. Insyaallah Ibu sama-sama barakallah. Itu Kang Ujang. Oke, kita sudahi perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner. Yang terakhir di tahun 2025 ini ya Pak Mary ya. Betul. Dan tentu kita akan suatu kembali di tahun depan. Saya baca ini lupa sedikit Kang Ujang. Oh iya, ini lupa saya bacain banyak Kang Ujang. Silakan Pak Mary. Terima kasih ya Indri_Mel, makasih. Bu Ihaswati terima kasih. Fitria Afifah terima kasih. Selamat pagi Pak Mer, Kang Ujang, kata Teh Indri. Selamat pagi Teh. Selamat pagi. Penenden terima kasih. Oh, Cak Ani adik saya nih di Bukit Tinggi. Adik saya yang paling kecil Kang Ujang. Bu Elna makasih. Azra Mbak Hani terima kasih. Selebi Cisari makasih. Ini dari Cirebon nih. Afaf makasih, Afaf di Kuningan. Syafudin Real makasih. Syafudin ini mahasiswa saya dulu nih. Sukses terus. Tia Fatia terima kasih. Odet Madu Perhutani Bandung makasih. Om Wil 7 terima kasih.
Nura Samsi makasih, Zi Mutakin makasih, Nasmin makasih, Irma Yanti Rizky, wah Irma di Cirebon makasih, wah si Rangga gabung. Rangga apa kabar kamu ya, sehat-sehat selalu ya. Ini dari Kelight, ini Dadang Dukanta makasih, Kang Nada Rizlina makasih, Watika 493 makasih, Raka Widut makasih, Ihud makasih, lalu outlet Madu Perhutani Bandung tadi gabung juga di saya makasih, Amel Syawinda makasih, Hanyas makasih, SRR underscore 4118 terima kasih, Jiwando makasih, Raihan Rahmadian makasih, Heri underscore Dani makasih, Afaf terima kasih Pak Mirza. Afaf nih, manifestasi dulu menerapkan ilmu finansial keuangan dari Pak Mirza. Makasih Afaf, semangat Afaf, sama-sama. Baik sahabat-sahabat sekalian, sama-sama Bapak ilmu yang bermanfaat. Cesari makasih ya. Ya sahabat-sahabat sekalian, yuk kita berdoa pada Allah dimudahkan dilancarkan kita tahun 2026, secara finansial kita jauh lebih baik ya, mindset kita dibenarkan bahwa kita orientasinya adalah uang kita tidak lagi fokus ke keinginan tapi fokus ke kebutuhan gitu, melakukan manajemen hutang, kalau bisa jangan berhutang lagi ya gitu. Lalu bagaimana kita bagaimana punya dana cadangan ya, dana cadangan kita kurang lebih 10 juta, dana darurat kita 6-10 kali kebutuhan kita gitu. Lalu baru kita berinvestasi. Insya Allah dengan konsisten kita akan jauh-jauh lebih baik. Sukses buat kita di tahun 2006 secara keuangan. Itu Kang Ujang. Oke, terima kasih Pak Mer. Dan sekali lagi juga terima kasih sahabat Kelight, Anda yang sudah bersama Financial Literasi Corner sepanjang tahun 2025 ya Pak Mer ya. Yap. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan bisa memberikan suatu insight untuk sahabat-sahabat Kelight semua. Dan kita akan kembali di tahun yang baru. Betul. Tentu dengan kondisi yang lebih baik, Pak Mer. Amin. Kita harus sudahi, Pak Mer. Saya Kujang Sudilaga, juga dokter dari Zahendri, segera undur diri dalam Financial Literasi Corner. Kita semua kembali di